Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke, teman-teman sudah siap untuk belajar? Semoga semuanya sudah siap ya, dan sudah sarapan pagi. Oke, sekarang silakan siapkan buku matematikanya dan tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Sudah siap? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar tentang mengubah pecahan menjadi bentuk desimal dan mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Sekarang mari kita coba bersama-sama dua contoh soal ini. Yang pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Oke, berarti di sini kita akan ubah dia menjadi bentuk desimal. Pecahannya yaitu 5/75. Nah, sebelum kita ubah, kita perhatikan dulu pecahannya. Ternyata pecahan ini dapat kita sederhanakan, yaitu dengan membaginya dengan angka 5. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 5. Oke, berarti berapa jadinya? Maka pecahan 5/75 ini sama seperti 1 per 15. Oke, baru setelah ini mari kita cari bentuk desimalnya. Oke, caranya yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Kita bagi pembilangnya yaitu 1, dibagi penyebutnya yaitu 15. Oke, di sini 0, Oke, di sini kita tambahkan 0. Ternyata belum bisa ya, teman-teman. Tambahkan 0 lagi. Kita tambahkan 0 di belakangnya. Oke, lalu kita bagi 100 dibagi 15 berapa? Ya, kita cari perkalian 15 yang hasilnya mendekati angka 100. Yaitu dikali 6. 6 dikali 15 adalah 90. Kita kurangi, maka kita akan memperoleh 10. Kita bagi lagi, hasilnya 6. Maka kita akan, sebelumnya kita tambahkan dulu angka 0, maka kita akan peroleh angka ini lagi. Nah, jika teman-teman mendapatkan pola seperti ini, maka teman-teman cukup mengubah pecahan tadi menjadi desimal paling banyak 2 desimal. Tapi, jika kita teruskan, sebenarnya nanti bentuk desimalnya seperti ini. Nah, karena kita butuh 2 angka di belakang koma, maka kita cukup membulatkan angka ini. Oke, kalau 66, maka kita bulatkan menjadi berapa? Ya, menjadi angka 7 ya. Sehingga kita akan memperoleh bentuk desimalnya yaitu 0,07. Oke, sehingga
kita peroleh angka desimal 0,07. Nah, inilah bentuk jawaban dari soal yang pertama. Selanjutnya, mari kita lihat latihan soal yang kedua. Di sini kita mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Berarti, teman-teman, ubah dahulu bilangannya. Karena dia itu ada 2 angka di belakang koma, maka kita bagi dengan angka 100. Nah, setelah itu, mari kita sederhanakan. Kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa? Ya, kita bisa bagi mereka dengan angka 5. Maka kita akan peroleh 11 per 20. Nah, inilah pecahan yang kita dapatkan dari angka desimal ini. Sampai di sini, semoga teman-teman dapat mengerti ya. Sekarang, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang mengubah pecahan ke bentuk persen. Jadi, persen itu adalah bilangan pecahan yang penyebutnya angka 100. Di sini kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Yang pertama, mari kita pelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Di sini Miss punya 2 contoh, yaitu pecahan 3/4 dan 7/20. Nah, teman-teman pasti pernah melihat bukan angka persen. Misalnya 100%, atau misalnya 50%, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai angka persen. Sekarang, mari kita ubah pecahan 3/4 ini menjadi angka persen. Caranya yaitu dengan mengalihkan pecahannya dengan angka 100%. Nah, berarti kita tinggal mengalihkannya. Ini bisa kita coret dengan angka 100. Oke, 4 dibagi 4 itu 1, 100 dibagi 4 itu 25. Maka kita tinggal mengalihkan 3 dikali 25, yaitu 75%. Nah, /inilah cara untuk mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Sekarang kita coba contoh yang kedua. 7/20. Caranya sama, berarti kita kalikan pecahannya dengan angka 100%. Oke, berarti berapa? Oke, ini bisa kita coret 100 dengan 20. 20 dibagi 20 itu 1, 100 dibagi 20 adalah 5. Oke, kemudian kita kalikan. 7 dikali 5 itu ya 35%. Nah, inilah hasil dari pengubahan pecahan menjadi persen. Sekarang, mari kita lihat cara sebaliknya, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Contohnya, di sini ada 3. 30%, 75%, dan 65%.
Nah, caranya yaitu dengan menjadikan bilangan ini berpenyebut angka 100. Jadi, kalau 30% berarti sama seperti 30 per 100. Nah, di sini nolnya bisa kita coret 1. Maka sebenarnya pecahannya itu adalah 3 per 10. Nah, inilah bentuk pecahan dari 30%. Lalu bagaimana dengan 75%? Caranya sama, berarti kita ubah bilangan tadi menjadi bilangan yang berpenyebut 100. Berarti 75 per 100. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, yaitu dengan membaginya dengan angka, ada yang tahu? Ya, 25. Berarti ini kita bagi pembilangnya dengan angka 25, begitu juga penyebutnya kita bagi dengan angka 25. Sehingga hasil penyederhanaannya yaitu 3 per 4. Nah, inilah bentuk pecahan dari 75%. Sekarang mari kita coba yang ketiga, yaitu 65%. Oke, berarti berapa? Sama seperti tadi, 65 per 100. Kemudian, mari kita sederhanakan. Oke, bisa dibagi dengan angka berapa? Ya, kita bisa bagi dengan angka 5. Maka 65 kita bagi dengan 5, dan 100 kita bagi dengan angka 5. Maka kita akan memperoleh 65 dibagi 5 adalah 13. Kemudian 100 dibagi 5 adalah ya 20. Apakah dia bisa kita sederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Maka inilah pecahan dari 65%. Sampai di sini dapat dimengerti teman-teman? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, supaya teman-teman lebih memahami apa yang sudah kita pelajari, silakan kerjakan terlebih dahulu latihan di bawah ini. Jangan lupa baca soalnya ya, dan jangan sampai tertukar. Teman-teman boleh pause dulu videonya atau dimatikan terlebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan lagi. Semangat mengerjakan! Bagaimana teman-teman? Tadi bisa kan mengerjakan latihannya? Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang mengurutkan bentuk pecahan biasa. Teman-teman, masih ingat kan pecahan? Ya, kita tahu bahwa pecahan memiliki pembilang dan penyebut. Nah, untuk mengurutkan pecahan, kita lihat dahulu apakah dia memiliki penyebut yang sama atau tidak. Cara mengurutkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, yang pertama kita tinggal melihat besar pembilangnya. Jika pecahan yang pembilangnya lebih kecil, maka nilainya juga lebih kecil. Setelah kita lihat pembilangnya, baru kita urutkan sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, dimulai dari yang paling kecil, atau sebaliknya, dimulai dari yang paling besar. Contohnya seperti di bawah ini. Urutkan pecahan-pecahan berikut ini dari yang terbesar. Nah, di sini
kita lihat penyebutnya, semuanya memiliki penyebut yang sama, yaitu angka 3. Sehingga kita tinggal melihat pembilangnya saja. Lalu kita urutkan dari yang terbesar. Oke, sekarang mari kita kerjakan bersama. Dari yang terbesar ya, teman-teman. Oke, kita tulis dulu penyebut yang pertama, yaitu 3. Oke, yang mana? Yang paling besar? Dari angka 2, 4, 1, 3, 6, dan 5? Ya, 6. Maka kita mulai dari 6 per 3, kemudian 5 per 3, kemudian ya 4 per 3, lalu ada 3 per 3, lalu kemudian ya 2 per 3, dan yang terakhir adalah ya 1 per 3. Nah, inilah hasil pengurutan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut 3. Sekarang, mari kita lihat cara mengurutkan bentuk pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Di sini sudah ada contoh, urutkan pecahan berikut ini dari yang paling kecil. Nah, di sini kita lihat penyebutnya berbeda semuanya. Ada 4, 6, 12, dan 8. Oke, cara mengerjakannya. Yang pertama, kita tentukan dulu KPK dari seluruh penyebut-penyebut ini. Jadi, kita cari kelipatan terkecil dari 4, 6, 12, dan 8. Teman-teman bisa gunakan pohon faktor yang sudah pernah kita pelajari. Nah, kita tahu bahwa 4, 6, 12, dan 8 memiliki kelipatan terkecil yang sama, yaitu 24. Karena 24 bisa kita bagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 12, dan bisa juga dibagi dengan angka 8. Maka, selanjutnya, kita ubah seluruh pecahan ini dan ganti penyebutnya menjadi angka 24. Oke, berarti kita mulai dari pecahan yang pertama. Misalnya tadi pecahan yang pertama ada 3 per 4. Oke, jika kita ubah dengan yang penyebutnya 24, maka kita bagi dulu, 24 dibagi 4 adalah 6 ya. Kemudian 6-nya kita kalikan dengan 3. Oke, berarti 6 dikali 3 berapa? 18. Maka pecahan yang pertama adalah 18. Oke, sekarang yang kedua, yaitu 5 per 6. 5 per 6 kita ubah menjadi pecahan yang memiliki penyebut, yaitu 24. Oke, kita bagi dulu, 24 dibagi 6 berapa? 4. Kemudian 4-nya kita kalikan dengan angka 5, yaitu menjadi 20. Nah, ini untuk pecahan yang kedua. Oke, sekarang mari kita coba untuk pecahan yang ketiga, yaitu 1 per 12. Kita ubah menjadi pecahan yang memiliki penyebut 24. Oke, kita bagi 24 dibagi 12 adalah 2. Kemudian 2-nya dikalikan dengan angka 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2.
Oke, yang terakhir yaitu pecahan 3/8. Oke, sama seperti tadi, kita ubah penyebutnya menjadi angka 24. Oke, kita bagi 24 dibagi 8 adalah 3. Kemudian 3-nya kita kalikan dengan yang di atas atau pembilangnya. Maka 3 dikali 3 adalah 9. Maka pecahannya adalah 9/24. Nah, tadi yang diminta adalah dimulai dari yang terkecil. Sekarang semua penyebutnya sudah sama, yaitu 24. Berarti kita tinggal urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2/24, atau tadi adalah pengubahan dari 1/12. Maka kita tulis dari yang paling kecil 1/12. Kemudian yang selanjutnya adalah 9/24, yaitu awalnya adalah pecahan 3/8. 3/8. Selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah 18/24, atau pecahan awalnya adalah 3/4. Nah, ini untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang paling besar yaitu 5/6. Karena hasil pengubahannya adalah 20/24. Oke, berarti inilah hasil dari pengurutan pecahan dimulai dari yang paling kecil. Nah, kira-kira seperti ini cara mengurutkan pecahan. Sampai di sini, semoga dapat dimengerti ya, teman-teman. Jadi, intinya cara mengurutkan bentuk pecahan yang penyebutnya berbeda, maka kita samakan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Lalu, ganti penyebut-penyebutnya dengan KPK tersebut. Setelah itu, kalikan pembilang dengan hasil pembagian KPK dengan penyebut. Dan urutkan pecahan sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya dari yang paling kecil atau sebaliknya. Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang mengurutkan pecahan. Sekarang, lengkapi latihan di bawah ini, di buku tulis kalian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang disampaikan ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye grade 6. Tetap sehat dan semangat belajar dari rumah.